Halo guys, hari ini kita di Safir Motorsport mau coba membenerin ini kaki-kakinya Almas nih ya. Biasakan bunyi dari gelodakan. Nah, dari video sebelumnya kan sudah ada tuh, kalian bisa lihat. Nah, ini kita bahas satu persatu ya, biasa bunyinya dari mana aja. Oke, jadi hari ini kita lakukan apa aja nih? Oke, ini awal kita harus bongkar dari lower arm dulu. Lower arm ya? Busingnya kita ganti dulu. Busingnya aja diganti? Busingnya diganti, ball jointnya nanti dipres ulang. Oke, jadi nggak perlu ganti busing ganti ya? Busing tetap ganti. Tetap ganti ya? Lower arm nggak perlu ganti. Untuk menghemat biaya kan kita cuma butuh busingnya aja yang diganti. Oke, busing ini perlu ganti yang itu nggak sih? Yang apa yang biasa beredar sekarang warna merah, piu itu? Itu sih banyak yang beredar. Kita sih di mobil lain itu bikin nyebabin bunyi-bunyi malah bunyi ya? Ya. Pas diganti gitu malah bunyi ya bahannya malah ya? bunyi, Itu karena bahannya ya Pak ya? Bahannya betul. Mending kita cari yang beredar aja. Busing yang murah-murah gitu is oke lah. Oke. Ya, harga berapa? 80 150 kah itu masih worth it lah. Oke. Kita pakai yang itu aja. Terus asal pemasangannya harus benar-benar presisi ya. Jadi waktu press jangan sampai dia oblak lagi. Oke. Ya, entah itu dikasih titik las atau gimana, itu tergantung bengkelnya gitu loh. Oke. Ya. Terus problem yang sering dialami Cortez sama Almas itu apa aja kok? Tekstir ya? Tekstir pasti ya? Tekstir itu karena cuma umurnya pendek ya, durability-nya ya? Ya, bisa dibilang gitu. Terus apa lagi? Kan biasa kalau dari dealer tuh biasa suruh ganti apa kok? Kalau dealer biasanya joint steel, rack steel sama long end. Nah, Long itu end dia kok mintanya satu paket. biasa minta satu paket harus Ya. ganti ya. Cuma padahal itu nggak memperbaiki bunyi ya, tetap ya. Tetap aja ya. Itu nggak ngilangin bunyi. Nggak ngilangin bunyi. Oke. Problemnya nanti kita, makanya ini kan kita kan mau repair nih. Nah, kita tanpa ganti part. Tanpa ganti part ya? Tanpa ganti part, kita nanti press ulang semua. Nanti kita lihat hasilnya deh. Oke, mantap. Karena saya udah banyak ngerjain di Wuling Cortez permasalahan yang sama. Oke. Jadi nggak usah capek-capek beli part guys, karena kalian beli part juga nanti 10.000, berapa ribu nanti bunyi lagi ya, nggak ada efeknya. Oke, kita lanjut ya. Busing ini. Ini busingnya, ini nggak ada yang pecah ya? Masih bagus ya? Masih bagus, tapi kita ganti. Ini lower armnya. Ini ball joint. Kayak gini. Letoy ya. Ini yang menyebabkan ini ya, bisa. Letoy. Ini Oke, jadi sebetulnya ini lower armnya dari pabrik ini bagus sebetulnya ya? masih oke lah. Cuman Masih dia oke kurang ya? rigid ya. Yang kurang rigid ininya aja kan? Terus ini press-pressannya ini dia kurang gigit. Kurang gigit. Kalau kita tahu produk aftermarket, di press gitu yang mau dilepas ball joint itu sangat susah. Kalau ini mudah. Oke. Ini kurang rigid juga. Oke, jadi ini dikasih stempet pun nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Jadi kenapa saya saranin? Nah, ini kalau udah ganti, Ya. mau dikasih las 3 titik, oke. Dilas nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman kalau udah pengalaman pasti aman ini busingnya, karetnya. Kalau pemula biasanya ini lepas Oke. karetnya. Siap. Jadi hati-hati waktu ngelas. Oke. Siap. Ini apa? Link stabilizer ya? Beli stabil. Ini biasa sering rusak di apanya? Nah, ini letoy kadang gitu dia kalau dipakai jalan, kalau kita udah kayak gini nih, nggak diperhatiin nih. Lama-lama kita jalan di aspal pun udah bunyi. Udah klotok gitu. Jalan halus pun bunyi kalau link ini. Oke. Nggak perlu ke paving atau jalan rusak gitu, nggak perlu. Bisa bunyi ya? Jalan halus pun aspal udah bunyi. Jadi ini juga nanti di press juga? Press juga. Pokok yang berhubungan dengan ball joint gini nanti di press. Oke. Jadi partnya sebetulnya nggak masalah, cuma ya itu letoy aja ya, kurang rigid ya. Oke. Ini kan masih bisa nih saya dipakai nih. Kalau rusak ini dia maju mundur. Gitu. Ada spilling maju mundur. Itu udah rusak ya? Nggak bisa dipakai. Cuma di press pun bisa kan kalau udah maju mundur? Nggak bisa. Karena biasanya teflon di dalam udah pecah. Oke. Jadi kalau maju mundur harus beli partnya dulu. Ya. Part mau langsung dipasang oke, mau langsung di press juga nggak apa-apa. Bagus saran saya sih
Beli dulu terus dipres. Daripada kerja 2 kali ya. Iya. Langsung dipres aja. Oh, setelah beli dipres. Ini bisa maju mundur nggak? Ini masih oke. Masih oke ya. Cuman tinggal dipres aja. Tinggal dipres aja. Oke. Tahu rusanya itu gimana? Ini harus maju mundur gini. Setiap naik turun ya? Bukan, ini kan naik turun gini. Oke. Maju mundur gitu. Oh, gitu. Nah, kalau ada bunyi tuk-tuk dari rumah sini, udah rusak itu kalah udah ya. Oke, siap. Oke, kita coba di trek yang sama. Banyak jalan empuk ya. Tuh, nggak ada suara. Nggak kayak video dulu. Nanti saya share linknya. Empuk, duk gitu aja. Kalau ketemu polisi tidur. Belokan juga nggak ada suara, dari rekstir udah aman. Tuh, oke. Gak ada suara sama sekali. Cuma memang terasa setirnya lebih berat ya, lebih antep lah, kayak lebih dewasa gitu setirnya. Kalau yang dulu kan seperti enteng banget. Nah ini lebih stabil penggunaannya. Oke, dari video tadi bisa disimpulkan bahwa memang part-partnya dari wuling sendiri sebetulnya bagus ya, cuma kurang rigid aja. Jadi itu cara mengakali dengan cepat dan cukup efisien ya. Jadi kita tidak harus ganti part, harus beli part dari dealer. Kita hanya perlu beberapa bushing di press, dan untuk rekstirnya bisa di teflon. Jadi kalian yang di beberapa daerah yang memang kesulitan, bukan di kota besar, yang tidak bisa melakukan teflon ya, jadi kalian bisa paling tidak sudah ada konsepnya, tinggal nanti cari bengkel yang mau mengerjakannya, karena tidak semua bengkel yang mau mengerjakan hal ini ya, karena memang rada ribet untuk part-partnya wuling ini diturunkan, dipres dan lain-lain ya. Semoga menjadi solusi buat kaki-kaki Almas ya, baik dari pertama launching sampai yang saya rasa hybrid juga tidak ada perubahan ya, dari part-partnya tetap seperti itu. Jadi ini rasanya udah enak sih, udah kayak mobil baru ya, silent banget suaranya, gak ada gelodakan, dan kita tidak harus beli part ya, tidak harus beli rekstir, karena kalau kalian beli rekstir baru itu sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan, dan belum jadi lower arm dan lain-lain kalau memang ada kerusakan ya. Jadi ini solusinya hanya di teflon untuk rekstir, busing-busing di press, dan udah seperti itu aja ya, dan sudah nyaman tanpa penggantian part ya.
tipsnya untuk menjaga rekstir agar awet ya, ketika mobil lagi diam, jangan langsung diputer ya. Jadi usahakan mobil tuh ada gliding, muter jalan sedikit atau mundur sedikit baru diputer. Kalau enggak bebannya semua di rekstir. Jadi nanti rekstirnya malah cepat rusak ya. Saya sendiri nggak tahu nih durability-nya berapa lama untuk di Almas ketika di teflon ini. Cuma saya dengar sih pengguna yang lain sudah di teflon cukup awet ya. Sudah ada yang setahun 2 tahun nih aman tanpa ada keluhan. Nah, cuma memang dengannya di teflon ini perbedaannya ada di setirnya lebih terasa lebih berat ya, lebih dewasa. Jadi cuma saya tidak merasakan problem sih, lebih enak aja, lebih firm gitu, kayaknya lebih mantap ya dalam nyetir. Oke, saya rasa itu aja dari Almaser. Semoga ini membantu dan menjadi solusi bagi permasalahan kaki-kaki yang bunyi dan yang merasa tidak nyaman dengan kaki-kakinya Wuling Almas. Oke, sekian aja dari Almaser. Terima kasih.